Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Witasari. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan media pembelajaran audiovisual yang di sini akan mengangkat tema yang akan dibahas adalah menulis cerpen. Dan kita harus mengetahui apa itu cerpen. Cerpen adalah salah satu bagian dalam prosa yang berbentuk fiksi atau tidak nyata dengan hanya satu konflik saja. Kemudian selanjutnya kita akan mengetahui apa saja struktur cerpen. Yang pertama ada abstrak. Abstrak di sini berisi tentang intisari atau rangkuman dari isi cerita tersebut. Kemudian yang kedua ada orientasi. Orientasi di sini adalah pengenalan tokoh dan latar dari cerita tersebut. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi di sini mulai memunculkan konflik dalam cerita. Kemudian ada evaluasi yang merupakan bentuk penyelesaian atau klimaks dari konflik tersebut. Kemudian ada resolusi. Resolusi adalah penilaian saat titik tertinggi mulai menurun sehingga bertemu pada koda. Dan yang terakhir adalah koda yang merupakan bagian akhir cerita yang berisi tentang amanat atau pesan moral yang disampaikan dalam penulisan cerita tersebut. Kemudian apa saja sih unsur dari cerpen? Unsur dari cerpen itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Nah, kali ini kita bahas dari yang pertama yaitu unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Tema adalah sebuah arus atau nyawa dalam suatu cerita atau yang biasa kita kenal dengan gagasan atau ide dasar yang melatar belakangi terhadap penulisan atau keseluruhan dari isi cerita. Kemudian adalah yang kedua tokoh. Tokoh di sini adalah orang yang memiliki peran dalam cerita tersebut. Selanjutnya ada penokohan yaitu pemilihan karakter atau perwatakan atau juga watak dari tokoh yang diperankan. Nah, penokohan ini ada 4 macam. Yang pertama ada tokoh protagonis, yaitu tokoh atau pemeran utama yang memiliki watak baik. Yang kedua ada tokoh antagonis yang merupakan pemeran utama juga, tetapi memiliki watak yang bertolak belakang dengan antagonis atau memiliki sifat negatif atau juga bisa dikatakan berwatak jahat. Nah, yang ketiga ada tokoh tritagonis, yaitu pemeran atau tokoh yang menjadi penengah antara tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Kemudian yang terakhir ada tokoh figuran atau yang biasa kita kenal dengan tokoh pendukung dari ketiganya. Unsur intrinsik yang selanjutnya adalah plot atau alur. Plot atau alur merupakan urutan jalan cerita yang disampaikan oleh penulis. Biasanya plot atau alur ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada alur maju, kemudian alur mundur, dan alur campuran. Selanjutnya setting. Setting merupakan latar yang mengacu pada waktu, suasana, dan tempat terjadinya suatu peristiwa yang terdapat dalam cerpen itu yang akan disampaikan oleh penulis. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan strategi penulis dalam menyampaikan ceritanya, baik menggunakan sudut pandang pertama, kedua, ataupun ketiga dan sebagainya. Kemudian ada gaya bahasa. Gaya bahasa di sini merupakan ciri khas penulis dalam menyampaikan ceritanya kepada publik atau pembaca, dan ini biasanya dapat dilihat dari bagaimana penulis menggunakan majasnya, pemilihan katanya atau kalimatnya, serta penggunaan diksinya atau sebagainya. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir dari unsur intrinsik ada amanat. Amanat di sini merupakan pesan-pesan yang disampaikan oleh penulis dalam cerita tersebut. Selanjutnya beralih pada unsur ekstrinsik dalam sebuah cerpen. Yang pertama ada latar belakang masyarakat.
yaitu faktor dari lingkungan masyarakat sekitar yang mempengaruhi penulis dalam membuat cerita tersebut. Biasanya ini dikarenakan beberapa faktor seperti kondisi ekonomi, kondisi sosial, maupun kondisi politik pada saat penulis membuat cerita tersebut. Yang selanjutnya ada latar belakang penulis. Latar belakang penulis ini merupakan faktor dari dalam diri seorang penulis yang mempengaruhi terhadap penulisan cerita tersebut. Biasanya ini dikarenakan beberapa faktor seperti riwayat hidup dari penulis maupun kondisi psikologis dari penulis. Kemudian yang terakhir ada nilai yang terkandung dalam cerita. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam cerita umumnya seperti nilai religius atau agama, nilai moral, nilai budaya, dan nilai sosial. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.